Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zikradi Nugraha, Prodi Teknik Industri, Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000, mata kuliah, pengendalian, dan penjaminan mutu. Apa itu mutu? Mutu adalah derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang memenuhi persyaratan. Sedangkan ISO atau International Organization for Standardization yaitu organisasi internasional yang menetapkan standar mutu tersebut. Apa itu ISO 9000? ISO 9000 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau disingkat SMM. Bukan merupakan standar dari suatu produk. Tujuan ISO 9000 ini untuk menjamin organisasi bersangkutan mampu menyediakan produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Tujuan SMM ISO. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai, menjaga, dan memperbaiki mutu suatu produk. Yang kedua, dapat digunakan untuk memperbaiki mutu operasi. Yang ketiga, dapat memberi keyakinan pada semua bagian perusahaan bahwa persyaratan mutu akan terpenuhi. Dan yang terakhir, memberi keyakinan pada pelanggan dan stakeholder bahwa persyaratan mutu akan terpenuhi. Manfaat SMM ISO. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Yang kedua, merupakan dasar untuk program perbaikan selanjutnya. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan dalam bersaing dengan kompetitor. Dan yang terakhir, kebutuhan akan standar untuk mengiringi kemampuan bisnis. Apa saja prinsip dalam ISO 9000 ini? Pada ISO 9000 ini terdapat 8 prinsip, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan, kedua, kepemimpinan, ketiga, keterlibatan orang, keempat, pendekatan proses, kelima, pendekatan sistem manajemen, keenam, perbaikan berkesinambungan, yang ketujuh, manajemen hubungan, dan terakhir, pengambilan keputusan. Macam-macam ISO 9000 versi 2000. Yang pertama ada ISO 9000, memuat terkait dengan dasar-dasar dan istilah untuk sistem manajemen mutu. Yang kedua ada ISO 9001, memuat tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk implementasi sistem manajemen mutu. Yang ketiga ada ISO 9004, memuat tentang panduan perbaikan kinerja. Dan terakhir ada ISO 19011, memuat tentang panduan dalam kegiatan audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Berikut merupakan struktur standar dalam ISO. Yang pertama ada PM atau pedoman mutu. Menetapkan hal-hal pokok yang harus dilaksanakan oleh seluruh departemen sesuai persyaratan ISO 9000. Yang kedua ada PSO, yaitu prosedur standar operasi. Menetapkan dan mengatur langkah kerja dan pengendalian proses untuk setiap rangkaian kerja di setiap bagian maupun antar bagian. Yang ketiga ada IKA atau instruksi kerja. Menetapkan cara melaksanakan kerja secara rinci serta pokok-pokok pemeriksaan mutu kerja. Dan yang terakhir ada catatan mutu. Catatan dan hasil kegiatan pelaksanaan kerja sesuai dengan pedoman mutu, prosedur standar operasi, dan instruksi kerja yang berlaku. Selanjutnya tahapan sertifikasi ISO. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Yang pertama itu implementasi standar. Yang kedua pengajuan sertifikasi. Yang ketiga ada penilaian pihak independen. Yang keempat ada peninjauan dan penilaian oleh pihak surveilan. Dan terakhir didapatkannya sertifikasi. Dan jika sertifikasi tersebut sudah tidak berlaku atau kadaluarsa, maka harus segera disertifikasi ulang untuk mempertahankan sertifikasi ISO. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.